Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi ke channel aku Natama. Masak mudah, masak murah, untung banyak. Hari ini aku akan buat makanan jajanan Korea yang dia tuh pastinya lumer banget. Kenapa lumer? Karena aku pakai keju mozzarella. Tapi bukan keju mozzarella asli. Yang aku pakai adalah keju mozzarella kambing. Tuh bayangin aja, untungnya tuh banyak banget. Langsung aja ke videonya. Yuk langsung masuk ke bahan-bahannya. Yang pertama tentu aja aku punya keju mozzarella, tapi ini yang KW. Kalau misal kalian mau lihat cara pembuatannya ada di video aku yang sebelumnya, atau tinggal klik aja link yang di atas. Ini kita tinggal potong-potong menjadi beberapa bagian nantinya. Lalu ada 10 sendok makan tepung terigu, ada 3 buah sosis. Ini aku pakai sosis ayam. Lalu ada tepung roti atau tepung panir. Ini kira-kira juga 10 sendok makanan. Ada ragi instan, ini kita akan pakai setengah sendok makan. Dan ada air seperti biasa. Lalu ada tusuk lidi seperti ini. Nah, ini kita punya beberapa ya. Nah, setelah seperti ini langsung aja. Yang hal pertama kita lakuin adalah membuat adonan untuk luaran rotinya. Jadi cara buat roti pelapisnya ini juga gampang banget. Pertama kita masukin aja 10 sendok makan tepung terigu. Lalu setengah sendok ragi instan dan secukupnya air. Untuk airnya ini kira-kira 150 sampai 200 ml. Nah, kalau misalnya masih keras atau masih kekurangan lembek, itu bisa ditambahin lagi ya guys untuk airnya. Jadi 200 ml itu juga nggak semua aja, tapi kisaran takarannya itu 150 sampai 200 ml. Nah, sampai dia udah mencair seperti ini, dan ini tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras juga. Nah, setelah seperti ini kita langsung aja tutup menggunakan kain dan kita akan diamkan selama 30 menit. Lalu untuk selanjutnya kita akan potong-potong sosis dan keju mozzarellanya. Untuk sosisnya aku akan bagi menjadi 3 bagian. Nah, ini kita sisihkan dulu. Tuh. Lalu untuk keju mozzarellanya aku akan potong-potong dia memanjang ke samping seperti ini guys. Tuh. Aku potongnya langsung aja ke plastik ya, karena kalau ngeluarinya itu lebih ribet banget dan agak sedikit lengket. Nah, ini dia setelah potong seperti ini. Udah ada, kita tinggal tusuk-tusuk aja antara keju mozzarellanya dan sosisnya. Nah, ini pertama-tama kita tusuk keju mozzarellanya dulu, lalu sosisnya ya guys. Nah, ini aku akan buat 2 varian. Ada yang di bawah ada yang di bawah keju di atas sosis, terus ada lagi yang di bawah keju di atas, di urutan kedua sosis, dan di urut ketiga keju lagi. Nah, ini contoh yang pertama seperti ini. Ini opsional, terserah kalian. Lalu untuk contoh yang keduanya seperti ini ya guys. Jadi ada keju, sosis, keju. Nih, cakep banget. Terserah kalian mau ikutin yang mana. Nah, ini untuk kejunya udah seperti ini. Sekarang kita akan buka adonan yang udah kita diamkan selama 30 menit tadi. Nah, ini dia, ini sudah mengembang 2 kali lipat ya. Lalu untuk perasannya kita tinggal tambahkan sedikit ladaku dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Udah, langsung aja kita aduk. Kenapa kita taruhnya itu di belakangan? Kenapa nggak di awal? Karena aku tidak mau mengganggu fermentasi dari pengembangan dari ragi instannya guys. Jadi kalau ragi itu dicampur dengan garam, kemungkinan dia tidak bisa mengembang dengan maksimal. Jadi aku taruhnya itu di belakangan, karena kaldu bubuknya itu mengandung garam ya guys. Nanti kita aduk-aduk aja seperti ini. Gampang banget. Ini bisa banget buat kalian yang mau cari uang, yang mau jualan di pinggir-pinggiran jalan, atau kalian mau
buka suatu stand gitu juga bisa banget ini, apalagi caranya buatnya gampang banget. Nah setelah adonannya itu udah siap, adonan tadi kita tinggal masukin aja tusukan lidi yang ada sosis dan keju mozzarellanya ya guys. Nah ini kita tinggal guling-gulingkan ke dalam adonannya sampai semuanya tertutup dengan rata. Tuh, so easy banget. Kalau misalnya kalian mau lebih gampang lagi, tinggal taruh aja adonannya ke dalam cangkir atau gelas, lalu tinggal dicelupin aja gitu. Nah ini seperti ini kira-kiranya sudah tertutup semua. Lalu kita tinggal balur menggunakan tepung roti. Nah ini kita balur sampai semuanya tertutup seperti ini. Nah ini kita balur aja seperti ini sampai semuanya tertutup. Nah setelah seperti ini kita bisa langsung goreng. Kita siapin aja minyaknya, kita tuang ke dalam teflon. Untuk minyaknya sendiri harus dia sedikit tenggelam ya guys, jangan yang tidak tenggelam karena nanti tidak matang. Lalu kita tinggal masukin aja hot dangnya tadi. Ke dalam minyak. Nah ini kita goreng sampai dia coklat keemasan. Nah kalau misalnya kalian mau dia lebih keemasan banget juga boleh, atau lebih coklat banget juga boleh, itu opsional kalian. Nah kalau misalnya aku di sini aku akan buat dia sedikit tidak terlalu keemasan seperti ini. Nah ini menurut aku udah cukup, dan ini agak sedikit bocor untuk samping-sampingnya, tapi is oke, nggak apa-apa. Nah kalau misal kalian buat di rumah nanti diratain aja lagi ya guys. Tuh seperti ini menurut aku udah cakep banget. Dan ini kita tinggal angkat aja. Tuh. Setelah kita angkat seperti ini, kita tinggal susun aja ke atas piring seperti ini. Nah kalau misal kalian mau jualan, ini bisa dijual persatuannya itu 5.000 mungkin masih laku ya, atau 4.000. Pokoknya dia 5.000 ke bawah boleh, bahkan ada yang jual lebih mahal dari 5.000 ya guys. Nah ini kita tinggal taruh sosis seperti ini. Nah untuk bahan-bahan dan harganya aku udah taruh di deskripsi. Lalu tinggal aku taruh saus dan mayones seperti ini. Dan ini udah jadi. Sekarang kita akan coba untuk membelahnya. Karena ini masih puasa, aku syutingnya itu siang, jadi aku nggak bisa nyobain langsung. Jadi aku akan belajar supaya kalian tahu gimana tekstur dalam dari keju mozzarella KW yang udah kita buat semalam. Tuh cakep banget. Tuh ini lumer ya, lumer panjang, cukup panjang lumernya, dan rasanya itu benar-benar creamy. Setelah aku makan semalam keju mozzarellanya aku cobain, itu creamy, benar-benar creamy dan keju banget. Jadi mereka kemungkinan tidak akan sadar kalau kita pakai ini bukan keju mozzarella yang asli guys. Dan kita akan sobek lagi. Tuh, oh my god. Begitu lumernya tuh, kita tarik lagi. Wah, ini menggugah selera banget ya. Pas lagi puasa-puasa aku syuting kayak begini. Oke guys, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya. Dan yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, karena dengan begitu kalian membantu channel ini untuk upload video setiap harinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.